Pertanyaan untuk Romo KVSVD, Misionaris Serikat Sabda Allah di Kolombia. Apakah dalam Protestan itu ada Ekaristi? Dan bisa diizinkan Ekaristi dirayakan oleh seorang wanita atau tidak? Silahkan buktikan secara biblis. Selama-lamanya amin. Katolik. Tambah lagi Katolik. Selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Protestan Luther, kita ambil Lutheran tradisional Kak ya. Luther bilang begini, saya lebih memilih Paus untuk Ekaristi sebagai kehadiran nyata daripada memilih Calvin yang Ekaristi sebagai simbol. Oke, dalam pengertian ini. Karena itu ya, dia lapis lagi Calvin, artinya antara mereka bertentangan. Protestantisme dalam pengertian Luther, kayak Luther tradisional, gelombang awal ya kayak. Saya omong tentang Luther gelombang awal, bukan yang Luther yang sekarang yang tidak jelas semua itu. Luther gelombang awal, Ekaristi bagi mereka bukan simbol, melainkan ayo teman-teman, konsubstansia. Ketika Luther, pendeta dalam pengertian Luther ya, merayakan Ekaristi bukan sebagai transubstansia melainkan konsubstansia. Apa itu konsubstansia? Penjelasan paling mudah. Konsubstansia itu seperti lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, seperti itu. Karena apa? Karena dalam konsubstansia Tuhan Yesus datang dan masuk ke Sakitnya roti. hatiku. Oke. Dalam konsubstansia Yesus datang dan masuk ke roti. Setelah itu dia mau pergi, urusan dia kayak. Karena dengan substansi. Ini yang tidak biblis juga, konsubstansi. Oke. Konsubstansi artinya kau datang dan pergi sesuka hatimu. Yesus datang dan masuk di roti, selesai kayak. Setelah itu Yesus mau pergi, urusan dia. Itu penjelasan yang paling mudah tentang konsubstansi. Itu tidak biblis. Kenapa? Karena secara biblis mengatakan koinonia, persekutuan. Artinya transubstansia, roti sudah diubah menjadi tubuh. Paling nyata tuh di mana? Di 1 Korintus 11 ayat 27. 11:27. Barang siapa? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya roti sudah menjadi apa teman-teman? Tubuhnya. Dan darah sudah menjadi, anggur sudah menjadi darahnya. Karena itu barang siapa yang tidak layak menerima roti Tuhan dan cawan Tuhan, berdosa kepada tubuh dan darah. Tadi ayat 27, 29 ya Nona? Sekarang 28. 29. Oke. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kenapa? Karena sudah menjadi tubuh, roti sudah jadi tubuh, anggur sudah jadi darah Tuhan. Bab sebelumnya, bab 10, 1 Korintus 10 ayat 16-17. Persekutuan dengan darah dan persekutuan dengan tubuh. Koinonia sudah masuk dan menjadi itu sendiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Cukup di situ. 17-nya tidak usah. Persekutuan masuk koinonia dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu Yohanes 6 ayat 44. Dia harus benar-benar tubuh dan benar-benar darah. 55 maaf. 5. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dengan cara apa menyantapnya? Ayat 50. Benar-benar makanan, benar-benar minuman, dengan caranya santap apa? 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 53. Dengar baik teman-teman. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Protestan, kalau kalian tidak mau hidup kekal, kamu tidak mau dibangkitkan bersama dengan Kristus, jangan lupa ayat 54, baca kembali. Barang siapa, bukan simbol, tidak ada simbol di situ. Barang siapa makan simbol dagingku dan minum simbol darahku, tidak ada di situ. Baca kembali 54-nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Teman-teman, kalau simbol darahku, simbol dagingku, bagaimana membangkitkan dia dalam akhir zaman? Berarti kebangkitan juga simbol. Artinya kita harus rubah ayat ini. Barang siapa makan simbol dagingku dan minum simbol darahku, ia akan mempunyai simbol hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan simbolnya pada akhir zaman. Tidak ada tuh. Dan 55, karena itu bukan simbol, maka 55. Baca baik-baik, Profesor. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan sampai kapan harus dirayakan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kapan? 1 Korintus 11, 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Protestan, makan itu sampai dia datang, jangan makan simbolnya, makan benar-benar. Ini loh, dia bilang sungguh-sungguh, benar-benar, kamu bilang simbol. Kamu ambil dari mana? Oke Kak, jadi kalau bilang Ekaristi Protestan, perjamuan itu simbol Kak. Jadi tidak benar-benar. Kalau begitu bagaimana yang simbol ini menyelamatkan? Tidak menyelamatkan. Selesai. Dan itu yang pertama. Yang kedua, pendeta tidak bisa merayakan anamnesis Kak. Hanya imam yang bisa merayakan anamnesis. Lukas 20 ayat 19 ayat 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Garis bawahi kata peringatan, kata kunci sekali yang diulangi kembali oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Ayat 24. Kata 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, katanya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus bilang di situ simbol tubuhku, simbol tubuhku, Lili, atau inilah tubuhku. Lili. Inilah tubuhku. Inilah Inilah tubuhku. tubuhku. Lakukanlah itu menjadi peringatan. Kata peringatan itu kata penting sekali. Itu di dalam Yunani namanya anamnesis, atau di dalam Ibrani namanya askara. Ini punya pendasaran di bilangan 10-10. Nona. Bilangan 10-10. Nanti garis bawahi korban keselamatan Kai.
Bilangan 10:10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban Tahan dulu. bakaranmu. Tahan dulu. Lili, kurban-kurban bakaran, mempersembahkan kurban-kurban bakaran, Dan kurban-kurban keselamatanmu. korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya garis bawah Maksudnya itu. supaya kamu diingat Di- di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Karena itu anamnesis, askara, kata diingatkan, peringatan itu kata kunci, Kak. Teman-teman semua Katolik. Itu perayaan anamnesis, perayaan askara. Supaya kamu diingatkan dalam korban-korban keselamatan, supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ekaristi adalah kurban keselamatan. Ketika kita merayakan itu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, lakukanlah ini sebagai anamnesis, lakukanlah ini sebagai askara akan daku, dan supaya kamu tahu bahwa yang ini adalah Tuhan Allahmu. Dan itu ayat 8 harus dirayakan oleh siapa? Ayat 8. 10 ayat 8. Pendeta. Nafi, Pendeta kan kita lihat Nafiri pendeta atau itu- siapa nih? Nah, ditiupkan oleh siapa? nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah Harus, garis bawahi kata harus. Harus ditiup oleh siapa? Kalau bilang kata harus, tidak bisa ada kemungkinan. Mungkin yang ini bisa tiup. Tidak, sudah kata harus. Oke. Baca kembali. nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Ya, Itulah Imam Harun dan anak-anaknya adalah imam. Oke. Dan itulah sampai kapan? Pendeta juga di dalam. yang harus menjadi ketetapan untuk Sampai kapan? selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan engkaulah imam menurut ritus Melkisedek sampai kapan? Ibrani 7 ayat 21. Sampai kapan jadi imam menurut ritus Melkisedek? Sampai abad ke-16. Ibrani 7 Ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Ia adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat 17. Tetapi imam untuk selama-lamanya menurut ritus mana nih? Ayat 17, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Maka tergenaplah Mazmur 110 ayat 4. Ayo kita lihat Mazmur 10 ayat 4. Apa kata itu? Genap atau tidak di dalam Ibrani ini? Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Ingat, tahan dulu. Tuhan telah bersumpah. Bersumpah. Tuhan sendiri bersumpah. Dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut? Melkisedek. Kembali ke Ibrani 7 ayat 17. Penggenapan Mazmur. Perjanjian lama. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mau lebih jelas di mana lagi, Kak? Ya, nanti disambung juga apakah imam itu harus perempuan atau hanya laki-laki. Karena kesetaraan, imam itu bisa berjenis kelamin perempuan juga. Oke. Secara biblis anak laki-laki yang dipanggil jadi imam. Oke, Lili, engkau Ibrani 5 turun ke ayat 1, tetapi semua manusia yang pertama itu diganti dari semua laki-laki karena di situ dikata adelphos, oke? Anthropos di dalam Yunani.
manusia jadi laki-laki. Oke. Yang bagian pertamanya sejak. Nanti saya Iya. tunjukkan di Ibrani. Dipanggil dari antara apa? Oke. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara laki-laki ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Oke, Supaya dalam pengertian Ibrani ini tak satu pun kemungkinan untuk perempuan. Oke? Baca kembali itu mungkin teman-teman pendeta, bukan teman, pendeta-pendeta perempuan yang ini kan manusia, tidak. Itu kalian diterjemahkan oleh Lai salah di situ. Hombres itu laki-laki. Oke, baca kembali. Nanti saya jelaskan di Yunaninya. Oke? Baca kembali. sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara laki-laki ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Tahan dulu, Lili, tahan dulu. Imam ini Dan dalam pengertian laki-laki ayat 1. Lili, tahan dulu, jangan dulu lanjut. Oke. 5 ayat 1 ini kita harus jelaskan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Spanyol dikatakan begini. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres. Los hombres artinya di sini laki-laki. Sangat jelas dalam pengertian itu. Hanya di Indonesia diterjemahkan sebagai hominibus, manusia. Itu jadi bagian pertama. Oke, kita mengerti dulu dalam bahasa Yunani. Todo porque gobernante de sacerdotes procedente de. Kenapa dia bagi imam agung? Karena dia adalah kepala imam. Di dalam bahasa Yunani dikatakan seperti ini. Dikatakan digunakan dari imam agung. Kalau imam besar adalah kepala para imam, oke? Itu penting sekali. Digunakan arihereus, tetapi imam agung artinya dia adalah kepala, sumo sacerdote. Artinya dia adalah kepala para imam. Oke, ini penting sekali. Tetapi dipanggil dari antara manusia atau laki-laki. Kita harus kembali ke bahasa asli, ke Yunani, procedente de hombres. Di sini digunakan kata apa di dalam Yunani? Yunani itu menggunakan kata andropos, artinya laki-laki. Laki maskulin, tidak ada di situ perempuan. Hombre, humano, baron, artinya laki-laki. Artinya terjemahan Indonesia harus diperbaiki. Yang lain punya. Setiap imam agung yang dipanggil dari antara manusia dalam hubungannya dengan Allah. Manusia itu harus diganti. Setiap imam agung yang dipanggil dari antara laki-laki. Oke, kita baca dulu ayat itu. Supaya penegasan untuk pendeta perempuan. Sadarlah di dalam kitab suci tidak omong tentang perempuan. Oke, imam perempuan. Oke, baca dulu ayat satunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih laki-laki ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Oke, lanjut. Supaya ia mempersembahkan persembahan Nona, dan tahan dulu. Ia di sini I besar atau I kecil? I kecil. Oke, artinya imam besar Yesus, imam yang lain adalah Yesus sebagai kepala imam atau sumo sacerdote, yang ini imam agung, imam besar, yang lain ini adalah imam-imam yang berada di bawah kepemimpinannya. Oke, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Oke, tugasnya imam mempersembahkan kurban karena dosa. Lanjut, dipanggil dari antara manusia karena dia juga berdosa. Lanjut. Tetapi dia dipanggil jadi imam. Oke. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Artinya imam juga harus berdosa, harus pergi mengaku dosa. Bukan dia, tapi dia juga harus mempersembahkan dosanya umat. Makanya harus dengar pengakuan. Lanjut, nanti ada hubungan dengan Melkisedek. Lanjut sedikit dulu. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah.
seperti Allah yang yang memanggilkannya. Makanya kayak pamit, tidak ada yang tadi malam mimpi, tahu-tahu besok sudah pendeta. Tidak ada. Di sini dikatakan secara jelas, bukan dipanggil untuk dirinya sendiri. Tadi malam Roh Kudus bisik saya, siapa yang jadi saksi? Melainkan Allah yang memilihnya. Lanjut. seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanak pada hari ini." Oke, Sebagai- kayak ingat kembali, ini adalah saat di mana pada saat Allah mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Pada saat pembaptisan Yesus. Pembaptisan Karena Yesus oleh pembaptisan Yohanes. Karena itu pembaptisan Yesus adalah penggenapan tentang pentabisannya sebagai imam agung kae. Karena itu kata ini kunci. Bukan aku, ulang kembali ayat ini, penting sekali. Makanya pentabisan Yesus itu yang dikatakan Protestan, Yesus sebagai contoh pentabisan. Pentabisan Yesus tuh, pembaptisan Yesus adalah pentabisannya sebagai imam agung. Baca ayat ini supaya tahu larinya kemana. Ayat 5 lagi ya, Mo. Gas, Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanak pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Mazmur 110 ayat 4 yang telah kita baca. Engkau adalah imam agung menurut Melkisedek sampai selama-lamanya. Tetapi pada saat apa? Pada saat pembaptisannya. Engkau adalah anakku yang terkasih, kepadamu aku berkenan. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Ini penting sekali. Karena itu dari satu ayat ini saja, dari Ibrani 5 ayat 1, tidak bisa membuka kemungkinan kepada apa kepada pentabisan para perempuan. Yang paling nyata itu ada di Ibrani 2 ayat 17. Saudara-saudara, bukan saudara-saudari saudara-saudara. Di situ dia pakai maskulin, bukan feminim. Kalau dia mau ngomong tentang, makanya di Injil ada bilang saudara-saudara, saudara dan saudari. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali, saudara dan saudari. Memisahkan gender itu penting sekali. Tetapi di dalam Ibrani 2 ayat 17, imam-imam ini, saudara-saudaranya ini disamakan dengan Yesus dalam segala hal pertobatan, penghapusan dosa, dia beri kuasa. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Untuk inilah tubuhku, dia bilang lakukanlah ini sebagai anamnesis askara bahwa saya adalah Tuhan Allahmu. Karena anamnesis askara peringatan bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Oke, Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Korban penghapusan dosa Ekaristi, pengampunan dosa dalam sakramen pengampunan dosa. Ada dua hal yang dilakukan oleh imam yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Membawa roti jadi darah, jadi tubuh, anggur jadi darah, dan yang kedua adalah menerima otoritas pengampunan dosa. Karena itu dalam semua hal, dalam segala hal dia harus disetarakan dengan saudara-saudaranya dalam apa? Dalam kesetiaannya kepada hukum Allah dan dalam korban penghapusan dosa manusia. Tidak ada saudara-saudari situ karena dia pakai kata saudara. Saudara-saudara artinya dalam pengertian laki-laki. Kita sandingkan ke Yunani. Oke, teman-teman, saya buka Ibrani dulu. Tadi 2 ayat 7 ya, Nona. Ayat 17. 2 ayat 17. Oke.
Sus hermanos di sini dia pakai kata untuk feminim atau untuk maskulin. Baca baik para pendeta. Adelphos, bukan adelphas, artinya maskulin, substantivo maskulin. Tidak ada feminim. Makanya Katolik semoga bisa pakai sendiri terjemahannya. Oke, alasan yang terakhir kayak dalam pengertian ini, Siap, Ekaristi gas. dirayakan. Ekaristi adalah perkawinan anak domba, oke? Lili, engkau baca Wahyu 19. Ekaristi adalah perkawinan anak domba. 19 ayat berapa nih? Kalian buat saya, nanti ayat kalau keluar semua nanti tidak habis-habis kayak. 19, coba dimulai 19:13 kalau tidak salah. Ekaristi adalah perkawinan anak domba. Ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Oke, jadi kayak di sini Ekaristi adalah perkawinan anak domba. Dalam pengertian ini adalah Kristus dengan gerejanya. Karena itu Ekaristi dirayakan dalam in persona Christi. Kalau perayaan in persona Christi, maka imam itu harus laki-laki. Bagaimana in persona Christi tapi dia perempuan? Persoalan kalau dia perempuan, perkawinan anak domba ini akan menjadi perkawinan sesama gender. Perempuan mengawini gerejanya yang adalah perempuan. Bagaimana Ekaristi dirayakan dalam in persona Christi kalau perempuan yang merayakan? Lesbian. Artinya Lesbian. jadi lesbian. Jadi Ekaristi jadi lesbian. Tidak mungkin karena perkawinan anak domba adalah antara Kristus dengan gereja. Kalau seandainya perempuan, gereja eklesia itu feminim, bagaimana perempuan mengawini perempuan? Perkawinan anak domba dalam pengertian ini Ekaristi ya teman-teman, ya mungkin Protestan, mungkin Islam yang tahu, oh itu kan Yesus menikah. Hati-hati dengan penafsiran Wahyu karena sangat susah untuk Wahyu untuk ditafsirkan. Karena itu Ekaristi adalah perkawinan anak domba Allah. Di mana? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setiap kali kalian menerima tubuh dan darah, kalian mewartakan kematian Kristus sampai dengan Dia datang lagi. Kurban penyerahan diri dari mempelai laki-laki ini untuk menghidupi gerejanya. Karena itu perkawinan adalah penyerahan diri dan menyerahkan diri untuk gerejanya. Efesus 5 ayat 26. 25. Makanya gereja disebut mempelai wanita juga. Ya, benar kaya. Karena itu pada saat di mana Kristus sang mempelai laki-laki menyerahkan diri untuk gerejanya. Itu sangat jelas di Efesus. Efesus 5 ayat 25-26. Lili. Efesus 25 cukup 25 lah. Efesus 5:25. Hai Dari suami, semua dikata menyerahkan dirinya. hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus serahkan diri kepada gereja mempelai wanita. Dirinya bagi Mempelai wanita. mempelai wanita. Karena itu perkawinan anak domba. Karena itu bagaimana kalau seandainya pendeta perempuan yang merayakan in persona Christi jadi lesbian loh. Begitu. Makanya tidak bisa imam perempuan kayak. Ketika Yohanes Paulus kedua ditanya, kenapa tidak habiskan perempuan? Dia bilang, saya bisa. Tetapi, saya boleh, tetapi saya tidak bisa. Katolik!